Shalom, puji Tuhan. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan kita bisa berjumpa lagi di hari ketiga dari Week of Prayer kita. Sebagai pengikut Kristus, kita semua pernah memiliki perjalanan iman yang terkadang dapat membuat kita merasa berada di puncak gunung. Semua tenang, tidak ada masalah, merasa sudah diberkati, dan lain sebagainya. Dan jika kita jujur, kita pasti ingin berada di puncak gunung rohani selamanya. Tetapi sebenarnya jika kita bisa renungkan, sangat sedikit pertumbuhan rohani yang terjadi ketika kita berada di atas gunung kerohanian kita. Kita sudah nyaman dan merasa semua sudah baik-baik saja. Sehingga itu membuat kita lupa bahwa biasanya di lembahlah kita mengalami kemajuan keimanan yang paling besar. Saat kita sedang berada di lembah keimanan kita bisa merasa bahwa lembah itu terasa sangat gelap. Penyakit, kematian, kegagalan, penolakan, dan lain sebagainya. Kejadian-kejadian ini membuat keyakinan atau keimanan yang kita katakan tidak akan pernah kita ragukan, akhirnya kita ragukan. Dan kemudian kita melanjutkan siklus ini dengan merasa jauh dari Tuhan. Dan bertanya-tanya, apakah ini akan berakhir? Kita mungkin memiliki pertanyaan tentang masa-masa spiritual yang penuh tantangan di dalam kehidupan kita. Setiap pengikut Kristus pasti pernah mengalami masa-masa kekeringan rohani. Kita benar-benar kering dan lapar akan Tuhan. Namun, kita tidak dapat merasakan sedikit pun kehadiran Tuhan. Lalu kita mulai bertanya-tanya, mengapa Tuhan membiarkan kita merasakan seperti ini? Dan bahkan mungkin kita bertanya-tanya, apakah Tuhan itu nyata? Apakah benar-benar Tuhan itu ada? Kita perlu memahami bahwa kita bukanlah orang pertama yang mengalami masa-masa seperti ini. Dan kita mungkin tidak akan menjadi yang terakhir. Akan ada orang-orang lain lagi. Lalu, mengapa kita mengalaminya? Mengapa kita mengalami kekeringan rohani? Ada banyak alasan. Terkadang kita mengalami masa-masa kering secara rohani karena kita tidak menaati Tuhan. Dan di lain waktu, kita mengabaikan waktu kita dengan Tuhan setiap hari dan akhirnya kita menjadi jauh. Kita menjadi kering secara rohani ketika kita secara konsisten melakukan hal-hal yang memberi makan keinginan kita yang berdosa. Setiap dan semua hal tersebut dapat menyebabkan kelaparan rohani. Kita juga tidak dapat mengabaikan bahwa terkadang Tuhan mengizinkan masa-masa seperti ini untuk tujuannya. Padahal sebenarnya Tuhan dapat dengan mudah menjentikan jarinya dan mengeluarkan kita dari kekeringan rohani ini. Tetapi Tuhan tidak selalu melakukannya. Dan tidak hanya itu, Tuhan bisa saja mencegahnya sejak awal. Kita tidak dapat bisa mencoba untuk memahami pikiran Allah kita yang sempurna. Kita hanya perlu percaya bahwa jika Tuhan mengizinkan kita berjalan melalui lembah rohani, berarti Tuhan sedang melakukan suatu pekerjaan di dalam diri kita yang hanya dapat terjadi ketika kita bertekun. Seringkali di masa-masa gelap, kita meragukan karakter Tuhan dan mempertanyakan kasih Tuhan kepada kita. Di saat-saat yang redup secara rohani inilah kita harus mengandalkan apa yang kita ketahui dan bukan apa yang kita rasakan. Sulit untuk membayangkan bahwa Yesus, anak Allah, pernah mengalami kesulitan-kesulitan rohani. Tetapi sebenarnya Yesus pernah mengalaminya. Ada dua waktu tertentu dalam hidupnya di mana Yesus didorong melampaui apapun yang dapat dipahami oleh pikiran manusia. Dan saya akan memberikan dua contoh saat Yesus berada dalam lembah spiritualnya.
Yang pertama di saat Yesus menghabiskan 40 hari di padang gurun dan tidak mengonsumsi makanan atau minuman selama itu. Iblis bersama Yesus menghantamnya dengan keraguan, serangan, dan banyak sekali pertanyaan. Bahkan iblis menawarkan juru selamat dunia kesempatan untuk tidak mengalami kesulitan di masa depan. Tetapi Yesus tidak tergoda. Meskipun tubuh fisiknya lemah, rohnya sangat kuat. Kebenaran dari kitab suci adalah apa yang Yesus gunakan sebagai senjata untuk menyerang si iblis atau menyerang godaannya. Lalu contoh yang kedua yaitu penyalipan Yesus. Sesaat sebelum Yesus menghembuskan nafas terakhirnya di kayu salib, ia berseru, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Allah memisahkan dirinya dari anaknya yang sempurna karena dosa-dosa dunia di masa lalu, sekarang, dan yang akan datang dilimpahkan kepada Yesus di kayu salib. Dan karena tindakan ekstrim pengorbanan penyalipan itu, akhirnya Yesus, Sang Juru Selamat kita, memohon kehadiran Allah. Melihat kedua contoh ini, tidakkah itu membuat kita merasa lega? Meskipun kita mungkin merasa jauh dari Tuhan dan merasa Tuhan meninggalkan kita sendirian, sebenarnya kita tidak sendirian dan tidak akan pernah sendirian. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ketika saat-saat sulit menghimpit kita dan hari-hari yang berat menyergap kita, kita berdiri di atas kebenaran ini dan kita harus mengingat bahwa Tuhan dekat dengan kita, bahkan lebih dekat daripada nafas kita. Hari ini kita akan menggali bagian Alkitab yang menakjubkan dari Yehezkiel 37, pasal 37. Di mana bercerita tentang lembah penuh tulang kering. Ini adalah pesan yang relevan bagi kita, terutama ketika kita merasa terpuruk, tanpa harapan, atau tidak berdaya. Mari kita lihat bagaimana Tuhan dapat mengubah keadaan kita yang seakan tanpa harapan menjadi sesuatu yang luar biasa. Sebelum kita membahas Yehezkiel 30 secara mendalam, saya ingin memperkenalkan atau saya ingin menjelaskan latar belakang Yehezkiel. Yehezkiel adalah seorang nabi yang diutus oleh Tuhan kepada bangsa Israel saat bangsa Israel berada di tengah pembuangan. Pada masa itu, bangsa Israel mengalami kehampaan, kehilangan identitas, dan merasa terasing dari Tuhan. Dalam konteks ini, Yehezkiel lah yang menjadi suara harapan di tengah kegelapan. Yehezkiel 37 ayat 1 dan 2. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya, dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Di dalam visi ini, Yehezkiel dibawa ke lembah penuh tulang kering. Tulang-tulang ini tidak hanya simbol kematian, tetapi juga keputusasaan dan kehilangan harapan. Dalam kehidupan kita, kita sering mengalami masa-masa seperti ini. Ada seorang ibu, mari kita bayangkan seorang ibu yang kehilangan anaknya. Pasti seorang ibu yang kehilangan anaknya akan melewati kehidupan sehari-harinya dengan perasaan yang hampa, seperti berjalan di antara tulang kering. Dia merasa pasti tidak ada lagi tujuan hidup. Namun, kalau ibu ini bergabung dengan komunitas atau iman yang bisa membangunnya, pasti ibu ini akan menemukan kekuatan yang baru. Begitu juga dengan kita. Di saat kita menemukan komunitas yang mendukung kita, pasti kita juga akan terbantu untuk dipulihkan harapannya. Kita lanjut ke Yehezkiel 37 ayat 3. Tuhan bertanya kepada Yehezkiel, "Dapatkah tulang-tulang ini hidup?" Pertanyaan ini menggugah kita untuk merenungkan keadaan kita.
Mungkin kita bertanya pada diri sendiri, dapatkah impian saya hidup kembali? Dapatkah hubungan saya yang retak dipulihkan? Kalau kita melihat di Yeskiel 37 ayat 4-7, kita bisa melihat kuasa nubuatan itu. Yeskiel dipanggil untuk bernubuat kepada tulang-tulang itu. Dia mengikuti perintah Tuhan dan mulai berbicara kepada tulang-tulang kering. Saat dia melakukan ini, terjadi perubahan. Dikatakan di ayat itu bahwa suara bergemuruh dan tulang-tulang itu mulai bersatu. Ini menunjukkan bahwa ketika kita mendengarkan suara Tuhan dan mengambil langkah iman, perubahan pasti bisa terjadi. Seperti kisah seorang pebisnis yang kehilangan segalanya karena krisis ekonomi. Pebisnis ini merasa hancur dan putus asa. Namun, dia mendengar panggilan Tuhan untuk memulai kembali. Dia mengambil langkah berani, memulai bisnis baru yang lebih sesuai dengan panggilannya. Dan akhirnya menemukan kesuksesan yang lebih besar. Dan itu semua dimulai dari mendengarkan suara Tuhan dan bertindak. Kita lanjut ke ayat 9. Setelah tulang-tulang itu bersatu, Tuhan kemudian menaruh rohnya ke dalam mereka. Ini adalah kunci untuk kebangkitan. Kita telah pelajari kemarin secara merinci, tanpa Roh Kudus kita mungkin merasa lemah dan tidak berdaya. Tetapi dengan Roh Kudus kita mendapatkan kekuatan dan kehidupan yang baru. Kita sudah mempelajari ini. Kita lanjut ke Yeskiel 37 ayat 11. Firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang." Kita semua memiliki tantangan dalam hidup. Beberapa dari kita mungkin mengalami kehilangan, sakit, atau kegagalan, penolakan. Dan saat kita menghadapi tantangan ini, ingatlah bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Dia ada di tengah-tengah lembah tulang kering kita. Dan Dia mengajak kita untuk bermimpi dan berharap lagi. Tetapi perumpamaan tentang tulang-tulang yang kering ini tidak hanya berlaku bagi dunia, tetapi juga bagi mereka yang telah diberkati dengan terang yang besar. Karena mereka juga sama seperti tulang-tulang di lembah. Mereka memiliki bentuk manusia, kerangka tubuh, tetapi tidak memiliki kehidupan rohani. Perumpamaan tulang-tulang kering ini bukan hanya membiarkan tulang-tulang kering itu agar menjadi bentuk manusia, karena tidak cukup kalau hanya dengan menjadi manusia, dengan anggota tubuh atau dengan bentuk manusia. Nafas kehidupan harus menghidupkan tubuh-tubuh itu, supaya mereka dapat berdiri tegak dan mulai beraktivitas. Tulang-tulang ini melambangkan gereja Allah, dan pengharapan gereja adalah pengaruh Roh Kudus yang menghidupkan. Tuhan harus menghembuskan nafasnya ke atas tulang-tulang yang kering itu supaya mereka dapat hidup. Roh Allah dengan kuasanya yang menghidupkan harus ada di dalam setiap insan manusia, agar setiap otot dan urat rohani dapat bekerja. Dan tanpa Roh Kudus, tanpa nafas Allah, maka akan terjadi kebekuan hati nurani, kehilangan kehidupan rohani. Ellen White mengatakan, banyak orang yang tidak memiliki kehidupan rohani memiliki nama mereka di dalam catatan gereja, tetapi mereka tidak tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba. Mereka mungkin bergabung dengan gereja, tetapi mereka tidak bersatu dengan Tuhan. Mereka mungkin rajin dalam melakukan tugas-tugas tertentu dan dapat dianggap sebagai orang-orang yang hidup, tetapi banyak di antara mereka yang memiliki nama yang hidup, tetapi sebenarnya mati. Itu kita bisa baca di SDA Bible Commentary.
Yeskiel 37 ayat 14. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Ayat ini mengajarkan kita bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia mampu mengubah keadaan kita. Kita harus membangun harapan baru dalam diri kita dan kita harus berserah. Mungkin kita merasa impian kita sudah mati. Namun, kembalilah kepada Tuhan dan izinkan Dia menghidupkan kembali harapan-harapan itu. Ayat terakhir menekankan pentingnya Roh Kudus. Karena Roh Kudus dapat menghidupkan kembali umat Tuhan. Tanpa roh, tidak ada kehidupan. Mari kita ingat, kekeringan rohani yang sedang kita alami adalah hal yang biasa dialami oleh semua pengikut Kristus. Tidak hanya itu, mengetahui bahwa juru selamat kita menanggung kesulitan dan merasa sendirian ketika hidup di dunia ini akan memberikan dorongan rohani bagi kita. Lalu mungkin kita berpikir, jadi apa yang harus kita lakukan ketika kita kering secara rohani? Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk membantu kita keluar dari lubang dan kegelapan rohani. Yang pertama, marilah kita bersandar. Hal pertama yang perlu kita lakukan di masa yang penuh tantangan ini adalah bersandar kepada Tuhan. Dia adalah tempat perlindungan dan tempat kita berlindung dari badai yang dahsyat. Tangannya yang sangat mampu menangani luka kita yang paling dalam. Jadi, marilah kita bersandar. Berserulah kepadanya. Dan jika kita mau berserah, Tuhan akan memeluk kita. Kita harus percaya apa yang dikatakan oleh iman kita dan meminta agar perasaan kita dikesampingkan. Telah dikatakan bahwa kita sering mempercayai keraguan kita, perasaan kita, sehingga itu membuat kita meragukan keyakinan kita. Tetapi kita harus membalikkan hal itu. Kita harus mengingat dan mengakui kebenaran yang telah kita pelajari, karena itu yang akan membawa kita melewati lembah-lembah ketika keraguan menghampiri kita. Lalu selanjutnya, selain bersandar, marilah kita mengevaluasi pengaruh di sekitar kita. Ketika kita menemukan diri kita berada dalam penurunan rohani, mari kita mengevaluasi apa pengaruh terbesar yang mempengaruhi kita. Misalkan, apa yang kita tonton, atau apa yang kita dengarkan, atau dengan siapa kita menghabiskan waktu kita. Karena akan bijaksana untuk menilai siapa dan apa yang dapat mempengaruhi diri kita. Terkadang dengan pengaruh yang tidak baik membuat kita merasa bahwa membaca Alkitab, berdoa, beribadah, atau bahkan pergi ke gereja terasa seperti pekerjaan atau kebiasaan. Jadi kita akhirnya gampang berhenti di tengah jalan atau meninggalkannya. Ketika kita melakukannya, kita semakin kekurangan gizi secara rohani. Kita harus memilih untuk berinvestasi di dalam kebangkitan rohani kita, bahkan ketika perasaan kita berteriak untuk tidak melakukannya. Lebih baik saya tidak pergilah ke gereja. Lebih baik saya tidak berkumpul dengan komunitas-komunitas Kristen karena si A, karena si B. Dan perasaan itulah yang akhirnya mempengaruhi kita. Kita tidak pernah mendapatkan kasih atau penerimaan Tuhan melalui tindakan kita. Apapun yang kita lakukan untuk tetap berada di jalur rohani hanyalah untuk bertumbuh lebih dekat dengannya.
Dan untuk keluar dari masa kering secara rohani, kita harus melakukan hal-hal yang sebelumnya kita lakukan saat kita berada di masa yang baik. Jadi, tetap pertahankan apa yang kita lakukan di saat kita merasa baik-baik saja. Karena ketika kita melakukan hal itu, pada akhirnya kita akan terisi kembali dengan pengaruh-pengaruh yang baik. Jangan sampai di saat kita mengalami penurunan rohani, kita lebih menjauh dari Tuhan. Justru tetaplah lakukan hal-hal yang baik itu. Kita harus ingat bahwa kekeringan rohani yang kita alami tidak akan seperti itu selamanya. Itu akan berlalu. Tetapi sampai saat itu tiba, kita harus tetap berada di dalam Tuhan. Dan apa yang kita lakukan di masa kekeringan, itulah yang seringkali menentukan hasilnya. Ketika kita berada di masa di mana kita merasa jauh dari Tuhan, kita perlu melihat bagaimana Tuhan menumbuhkan dan mengubah kita. Saat kita sedang mengalami masa kekeringan rohani, marilah kita meningkatkan empati kita. Kemungkinan kita pernah berbicara dengan seorang teman yang telah melalui pergumulan mereka sendiri secara spiritual. Dan hanya dengan mendengar mereka berbagi kesaksian mereka, mungkin akan meringankan beban kita dan mendorong kita untuk tetap berada di jalur yang benar. Dan karena perjalanan kita sendiri, kita juga akan dapat melakukan hal yang sama untuk orang lain. Penting untuk kita berbagi atau bersaksi dengan orang lain tentang hal-hal yang telah kita lalui, sehingga mereka juga dapat terdorong. Lalu, ketika kesulitan menghampiri kita bisa memilih apakah kita akan lari meninggalkan Tuhan atau justru kita lari menuju Tuhan. Apakah kita akan lari meninggalkan Tuhan atau justru kita akan lari menuju Tuhan? Jika kita lari meninggalkannya, kita tidak akan pernah tahu apa yang Tuhan ingin tunjukkan kepada kita selama masa-masa sulit. Namun jika kita berlari kepadanya, kita akan mengenalnya lebih baik. Kita akan mengasihi Tuhan lebih dalam lagi dan mempercayainya dengan sepenuh hati. Jika kita merasa tidak membutuhkan penghiburan, kita tidak akan pernah mengenal sumber penghiburan itu. Kita harus menyadari bahwa kita tidak dapat mengatasi semua ini dengan kekuatan kita sendiri. Justru ketika kita mengakui bahwa kita lemah, kita akan menemukan kekuatan Tuhan yang berlimpah. Kita menemukan tingkat kekuatan yang baru dalam hidup kita, kekuatan yang sama yang membangkitkan Kristus dari kematian sebenarnya, itu juga tersedia sebenarnya bagi kita, setiap saat. Mungkin ketika kita kehilangan pekerjaan atau hubungan dalam hidup kita, hal itu dapat benar-benar berdampak pada kita. Namun di saat kita sudah melewati semua kesusahan itu, kita akan mengingat ke belakang dan melihat di mana Tuhan bekerja dan bagaimana Tuhan mengubah kita. Ketika kita sangat ingin keluar dari masa-masa kering secara rohani ini, mungkin kita harus menerimanya. Banyak orang yang akhirnya lari, tidak mau melewati masa kering rohani, tidak mau menerima masa-masa sulit ini. Akhirnya lari meninggalkan Tuhan, mencari jalan keluar dengan cara sendiri. Tetapi terkadang di saat kita mengalami masa-masa kering secara rohani ini, kita memang harus menerima keadaan itu. Dan di saat kita menerima keadaan itu, kita dapat melihat hasil di masa depan dari apa yang Tuhan akan lakukan di dalam kita dan melalui kita saat kita mempercayainya. Tuhan akan menerangi jalan kita saat kita mengangkat kaki kita dengan iman. Lembah rohani yang kita hadapi mungkin akan berlangsung singkat, atau mungkin juga akan menemani kita untuk jangka waktu yang lama. Tidak ada yang tahu
kapan kita akan dapat melaluinya, atau berapa lama kita akan berada di dalamnya. Jadi bagaimana jika kita masih berada di dalam lembah ini, dan kita seperti tidak melihat sedikit pun cahaya? Atau mungkin kita merasa melihat secercah cahaya, tetapi hari-hari masih begitu berat, sehingga kita merasa tidak yakin. Ini adalah hari-hari di mana iman kita bergerak naik tingkat. Kita mungkin tidak melihat atau merasakannya. Bahkan ada hari di mana kita merasa seperti sedang mundur ke belakang. Dan mungkin kita tergelincir dalam beberapa masa kekeringan. Tetapi kalau kita melihat secara keseluruhan, kita itu masih harus terus maju. Bayangkan diri kita berada di sebuah anak tangga yang menggambarkan tingkat iman kita saat ini. Untuk mencapai tingkat iman yang lebih tinggi dan bertumbuh dari kemuliaan ke kemuliaan, kita hanya perlu mengambil langkah berikutnya. Iman kita bertumbuh dan meningkat meskipun hasilnya tampak tidak signifikan. Iman kita bertumbuh dan meningkat meskipun kita tidak melihat hasil apapun, atau terlihat tidak ada hasilnya. Kita menjadi semakin serupa dengan Yesus tanpa kita sadari, meskipun kita masih merasa dikendalikan oleh kedagingan kita. Dan ketika kita menengok ke belakang untuk menyemangati diri kita sendiri dengan kemajuan kita, kita akan melihat sebuah anak tangga yang tanpa kita sadari telah kita lalui. 2 Korintus 3 ayat 18 mengatakan, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambar-Nya dalam kemuliaan yang semakin besar. Sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk berbagi harapan dan kebangkitan dengan orang lain. Ketika kita mengalami pemulihan, kita seharusnya membagikan kesaksian kita dan menjadi alat pemulihan bagi orang lain. Marilah kita tetap berbicara tentang kasih Tuhan dan kuasa Tuhan. Karena dengan kita melakukan itu, kita membawa harapan kepada yang putus asa. Jadi jangan sekarang kita berpikir, apa gunanya sih bersaksi? Bukannya itu hanya menceritakan kesusahan saja. Tapi sebenarnya kesaksian itu memiliki kekuatan, kesaksian itu memiliki kuasa. Karena disitulah pekerjaan-pekerjaan Tuhan bisa kita lihat. Marilah kita menanggapi panggilan Tuhan untuk hidup. Seperti Yeskiel, kita dipanggil untuk berbicara kepada tulang-tulang kering. Ketika kita berani mengambil langkah iman, Tuhan akan menghidupkan kembali harapan dan impian kita. Tuhan mengundang kita untuk mengalami kebangkitan. Mari kita serahkan semua tulang kering kita kepadanya. Izinkan Dia mengubah keadaan kita, menghidupkan harapan yang hilang, dan memberikan tujuan baru dalam hidup kita. Jangan kita menjadi umat Tuhan yang terlihat baik-baik saja, tetapi ternyata mengalami kekeringan rohani. Jangan menyerah dan jangan menjadi lelah. Allah kita akan menolong kita. Sama seperti yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan kita di waktu-waktu sebelumnya. Saya akan menutup dengan ayat ini. Ibrani 12 ayat 3. Karena itu, renungkanlah selalu teladan Yesus. Betapa Dia berdiri teguh ketika orang-orang berdosa menghina dan menganiayanya dengan amat kejam. Bila kita meneladani Yesus, kita tidak akan mudah lemah dan putus asa. Mari kita berdoa.
Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih banyak Tuhan untuk pelajaran firman Tuhan yang kami dengarkan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Engkau mengingatkan kami bahwa iman kami akan mengalami penurunan. Akan ada saat di mana kami akan berada di lembah keimanan kami. Tapi terima kasih Tuhan karena dengan firman-Mu kami diingatkan kembali bahwa Tuhan Engkau selalu berada bersama-sama dengan kami. Ingatkan kami ya Bapa bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Walaupun kami merasa kesedihan, walaupun kami merasa terpuruk, walaupun kami tidak bisa merasakan kehadiran-Mu Tuhan. Tolonglah kami. Jangan pernah lepaskan kami ya Tuhan. Biarlah kami selalu berada di dalam pelukan-Mu. Biarlah kami menjadi umat-umat-Mu yang hidup dengan nafas kehidupan-Mu, yang hidup dengan Roh Kudus-Mu. Jangan biarkan ya Bapa kami menjadi tulang-tulang yang kering secara rohani. Biarlah Engkau mau mengangkat kami. Dan bahkan di saat kami merasa terpuruk sekalipun, di saat kami merasa tidak ada harapan sekalipun Tuhan, tolong jangan biarkan kami untuk jatuh. Tolong jangan biarkan kami untuk meninggalkan Engkau. Peganglah kami selalu ya Bapa. Bersama-samalah dengan kami. Ingatkan kami teladan Yesus. Ingatkan kami bahwa Yesus pun telah melaluinya. Dan Yesus mengerti setiap perasaan, setiap permasalahan kehidupan kami. Dan biarlah teladan Yesus yang menjadi patokan kami. Berikan kami kekuatan, berikan kami energi yang positif dalam menjalani kehidupan kami ya Bapa. Agar iman kami tidak meninggalkan Engkau, tidak menjauh dari Engkau. Terima kasih banyak ya Bapa untuk pelajaran hari ini. Pertemukan kami kembali di esok hari dengan kekuatan, dengan nafas kehidupan yang berasal daripada-Mu. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Mohon ampun untuk segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Mari kita renungkan selalu teladan Yesus dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan mudah lemah dan putus asa. Kembali kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Bella Dona Wenas Aritonang atas firman Tuhan yang telah dibagikan pada kita semua pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati Ibu Bella Dona dan keluarga. Bapak Ibu sekalian, rangkaian acara Pekan Doa kita telah berakhir di hari ketiga ini. Saya mengundang kembali kita untuk hadir pada Pekan Doa di hari ketiga di jam dan link yang sama dengan judul Purpose in Every Text. Akhir kata, saya Natasha Wisileta Jonea dan seluruh kru studio yang bertugas pada pagi hari ini pamit undur diri. Selamat pagi, selamat melayani, Tuhan memberkati.